Hai guys, it's me Esther. Sesuai hasil pollingan kemarin, hari ini aku bakal bahas tentang mata kuliah di kedokteran. Nah, matkul ini mungkin bakal beda antar kampus, tapi secara garis besar aku bakalan sebutin nama mata kuliah yang aku dapetin di kampusku. Langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama itu ada MKWU atau Mata Kuliah Wajib Umum. Itu terdiri dari Pancasila, Agama, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Terus yang kedua ada Etika Kedokteran, di mana kita bakal belajar tentang kode etik kedokteran, sumpah dokter, dan aspek hukum lain yang berkaitan dengan profesi dokter. Contohnya kayak kasus yang baru-baru ini terjadi nih guys, kayak gini. Matkul yang satu ini pasti kalian udah gak asing lagi karena identik banget dengan ANFK. Jadi di matkul anatomi ini kita bakal belajar tentang struktur atau bagian-bagian tubuh manusia, mulai dari letaknya, terus kita juga belajar vena, arteri, nervus yang mempersarafi suatu organ, dan lain-lain. Nah, di matkul anatomi ini kita juga bakal belajar sama yang namanya kadaver. Misalnya ada kayak anatomi paru-paru, ekstremitas superior atau anggota gerak atas, anatomi jantung, dan lain-lain. Di biologi kedokteran atau biomed, kita bakal belajar tentang sel, misalnya kayak bagian-bagian sel, siklus sel, terus persinyalan sel. Basically kebanyakan kayak materi waktu biologi SMA, cuman agak lebih diperdalam lagi kalau di FK. Oh ya, terus di blog ini tuh ada juga materi tentang analisis sperma. Oh ya guys, Scarlett lagi ngeluarin produk terbaru lagi nih untuk body care-nya. Varian kali ini kesukaan aku banget karena serba kopi. Jadi hari ini aku mau nunjukin ke kalian rangkaian body care-nya. Yang pertama kita pakai body scrub terlebih dahulu. Body scrub Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E yang manfaatnya bagus untuk mengangkat sel kulit mati, mengembalikan kelembapan kulit, mencerahkan kulit, melancarkan peredaran darah, sekaligus untuk meregenerasi kulit setelah dieksfoliasi. Nah, dipakainya cukup 1-2 kali seminggu aja ya teman-teman. Cara pakainya tinggal diaplikasikan pada kulit, diamkan selama 3-5 menit, kemudian digosok perlahan hingga sel kulit mati yang ada di permukaan kulit kita bisa terangkat. Butiran scrubnya ini kecil dan halus, jadi nggak buat kulitku jadi iritasi atau kemerahan gitu. Nah, setelah pakai body scrub, langkah kedua kita bisa lanjut pakai shower scrub. Ini baunya khas kopi banget. Bagi kalian pecinta kopi pasti suka banget dan wajib banget nyobain body scrub dan shower scrubnya yang varian kopi ini. Yang aku suka selain mengandung glutathione dan vitamin E, shower scrub ini juga mengandung kolagen nih teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat teksturnya, dia itu mengandung beads atau butiran scrub halus yang gak bikin sakit sama sekali kalau digosokkan ke kulit. Shower scrub ini bisa digunakan setiap hari ya teman-teman. Nah, fungsi shower scrub ini untuk mengangkat sel kulit mati, membuat kulit jadi lebih halus setelah dieksfoliasi tadi, mengembalikan kelembapan kulit, sekaligus mencerahkan kulit. Scarlett Body Lotion yang varian Jolly ini favoritku sepanjang masa. Dia tuh wangi banget. Literally habis pakai lotion ini seruangan itu langsung wangi. Jadi katanya baunya ini terinspirasi dari parfum YSL yang Black Opium. Kandungannya itu juga banyak banget, komplit banget. Ada vitamin E, glutathione, niacinamide, dan kojic acid. Selain baunya yang enak, aku suka banget karena body lotion ini bisa melembabkan, mencerahkan, sekaligus menutrisi kulit. Jadi kayak manfaatnya double-double gitu guys. Teksturnya juga lembut, gak lengket, dan mudah meresap. Kalau menurutku ini kayak body lotion sama parfum dijadiin satu. Jadi kita kalau mau pergi-pergi gak usah pakai parfum lagi. Nah, kalau di anatomi tadi kita belajar tentang struktur yang bisa dilihat langsung secara kasat mata, kayak nggak butuh alat bantu. Nah, kalau di histologi ini kita butuh alat bantu namanya mikroskop. Di matkul histologi ini kita bakal belajar tentang struktur jaringan. Kita bisa lihat kayak lapisan kulit, sel-sel darah, arteri, vena, dan lain-lain.
Matkul fisiologi ini bakal membahas tentang fungsi normal dari tubuh manusia, misalnya kayak gimana makanan yang kita makan itu bisa diproses sampai jadi feses, terus gimana manusia merespon terhadap suatu rangsangan sehingga menghasilkan output tertentu, dan lain-lain. Intinya membahas tentang cara kerja tubuh kita. Kalau di biokimia ini kita bakalan belajar di tingkat molekul, misalnya kayak reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Contoh gampangnya yang udah dipelajari di SMA itu ada reaksi glikolisis dan siklus Krebs. Tapi di kedokteran ini bakal dibahas lebih banyak lagi dan lebih complicated lagi, mulai dari jalur metabolisme karbohidrat, protein, hingga lemak. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang kondisi normal tubuh kita, di patologi anatomi atau PA ini kita mulai belajar tentang kondisi abnormal atau kondisi sakitnya. Mulai dari tingkat organ sampai jaringan, misalnya pemeriksaan hasil biopsi, terus massa atau lesi abnormal yang diambil saat operasi, entah itu karena keganasan atau bukan, maupun yang cewek-cewek ini pasti nggak asing, hasil dari pap smear itu juga bagian dari patologi anatomi yang menganalisis. Nah, hasil dari pemeriksaan patologi anatomi ini dapat kita gunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit atau hanya untuk menilai progres suatu penyakit, bahkan untuk monitoring terapi. Nanti kita bakal belajar di sana di blok patologi anatomi. Nah, patologi klinis itu hampir sama kayak patologi anatomi untuk mendeteksi suatu kelainan atau abnormalitas. Tapi kalau di PK ini lebih ke pemeriksaan cairan tubuh teman-teman, misalnya kayak pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, maupun pemeriksaan lab lainnya. Nah, biasanya hasilnya itu juga dapat digunakan untuk kepentingan diagnosis maupun monitoring terapi. Sesuai namanya, kita bakal belajar banyak tentang makhluk hidup berukuran mikro kayak bakteri, jamur, virus yang tentunya ada hubungannya sama manusia ya, entah itu merugikan atau menguntungkan bagi manusia, tapi mostly yang merugikan sih, kayak yang nyebabin penyakit. Di parasitologi kita bakal belajar tentang parasit, mulai dari morfologi, siklus hidup, dan tentunya hubungannya dengan manusia. Ada misalnya kayak cacing, serangga, protozoa. Nah, ini biasanya laporan praktikumnya itu disuruh gambar kayak video aku yang ini. Contohnya itu kayak penyakit yang disebabin cacing kremi dan malaria yang disebabkan oleh protozoa Plasmodium. Di farmakologi kita bakal belajar tentang bermacam-macam obat, mulai dari bentuk sediaan, golongan, mekanisme kerja obat dalam tubuh, termasuk interaksi obat. Pokoknya ini banyak banget, intinya nanti dibagi jadi dua, ada farmakokinetik dan farmakodinamik. Kita di sini juga udah mulai diajari cara nulis resep dan bahasa Latin atau singkatan yang digunakan dalam resep itu juga mulai dipelajari di blok farmakologi. Di IKM ini kita bakal belajar banyak tentang isu kesehatan yang ada di masyarakat maupun kesehatan lingkungan, terus ada epidemiologi penyakit dan sedikit masalah gizi, dan ada nyinggung sedikit tentang kependudukan gitu, kayak misalnya fertilitas, migrasi, mortalitas, tentang pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, dan lain-lain. Nah, di kedokteran tropis ini kita bakal belajar tentang lingkungan tropis itu kayak gimana sih, dan pola penyebaran penyakit di lingkungan tropis itu kayak gimana. Terus kita juga bakal belajar tentang penyakit-penyakit yang mostly atau kebanyakan terjadi di lingkungan tropis. Contohnya Indonesia sendiri, contoh penyakitnya itu kayak tuberkulosis atau demam berdarah dan lain-lain. Nah, waktu itu aku praktikumnya disuruh bikin kayak jebakan nyamuk gitu, terus dianalisis nyamuk Aedes tuh lebih suka naruh telur di tempat yang pencahayaannya seperti apa, suhunya seperti apa, dan faktor-faktor lain kayak di video ini. Nah, nanti berbagai macam mata kuliah yang udah aku sebutin tadi itu bakal diintegrasiin di blok integrasi. Jadi di blok integrasi ini kita bakal belajar per sistem tubuh manusia, misalnya kayak sistem kardiorespirasi, sistem muskuloskeletal, dan sistem-sistem yang lain. So, ya gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!